Rusia menangkan pertempuran di Mariupol. Vladimir Putin berkata, mereka adalah pahlawan. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim bahwa pihak militernya telah berhasil memenangkan pertempuran di kota Mariupol, Ukraina. Kota Mariupol menurut militer Rusia merupakan markas pasukan sayap kanan Ukraina, yaitu Batalion Azov. Batalion Azov diduga oleh pemerintah Rusia sebagai pasukan neo-Nazi. Vladimir Putin memuji para pihak militer Rusia karena telah menjadi pahlawan yang bersedia bertempur melawan para musuh. Saya ingin mereka, prajurit Rusia, semua tahu, di dalam pikiran rakyat Rusia, mereka adalah para pahlawan, ujar Putin yang dikutip dari Reuters. Vladimir Putin memerintahkan kepada pasukannya untuk membatalkan penyerangan ke pabrik baja Azovstal Mariupol. Pabrik baja Azovstal merupakan tempat persembunyian 2.000 tentara dan milisi Ukraina. Sebagai ganti penyerangan tersebut, Vladimir Putin memerintah militernya untuk mengepung seluruh pintu masuk pabrik kota tersebut. Tidak perlu memanjat untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah itu dan merangkak di dalam fasilitas industri tersebut. Blok semua area industri, bahkan lalat pun tidak bisa keluar, ujar Putin. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pernah mengungkapkan bahwa kemenangan Rusia terhadap kota Mariupol merupakan sesuatu yang penting. Hal tersebut dikarenakan kota Mariupol merupakan tempat markas terkuat Batalion Azov. Shoigu telah melaporkan kepada Putin bahwa tentara Rusia berhasil membunuh 4.000 pasukan Ukraina di kota Mariupol. Ia juga melaporkan bahwa sekitar 1.478 pasukan Ukraina telah menyerah dan telah mengevaluasi warga sipil keluar dari kota Mariupol sebanyak 142.711 orang. Putin yang telah mendapatkan laporan tersebut, Putin memerintahkan Shoigu untuk membuat rencana baru untuk memberikan dukungan penuh kepada tentara Rusia yang telah berperang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kemenangan Rusia di Mariupol, Ukraina. Ia mengatakan kota pelabuhan itu telah dibebaskan dari Ukraina. Ini diutarakannya di siaran televisi terbarunya, Kamis 23 April 2022 waktu setempat. Ia bahkan mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan pasukannya karena berhasil menyelesaikan misi. Mereka berhasil menyelesaikan upaya pertempuran dan membebaskan Mariupol, tegasnya dikutip Reuters pada Jumat. Meski demikian, pengepungan masih dilakukan di pabrik baja terbesar kota itu, Azovstal. Putin bahkan memerintahkan pasukannya untuk terus memblokade wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, di ruang bawah tanah pabrik tersebut terdapat militer dan warga sipil yang bersembunyi. Ukraina menyebut ada 1.000 warga sipil dan 500 tentara terluka di sana. Blokir kawasan industri ini sehingga lalat pun tidak bisa masuk, tegas Putin dikutip media yang sama. Mariupol sendiri berada di sebelah selatan Ukraina. Penduduknya berjumlah 500.000 jiwa. Di tepi laut Azov, kota itu sudah 2 bulan dikepung Rusia. Ukraina memperkirakan puluhan ribu warga sipil telah tewas di Mariupol, di mana beberapa dikubur di kuburan massal. Beberapa wartawan asing yang berhasil mencapai Mariupol selama pengepungan menemukan jalan-jalan penuh dengan mayat. Hampir semua bangunan hancur dan penduduk meringkuk kedinginan di ruang bawah tanah. Keluar untuk memasak sisa makanan di kompor darurat atau mengubur mayat di kebun, tulis Reuters lagi. Sementara itu, dalam video terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon negara-negara barat untuk mengirim lebih banyak senjata. Ia juga ingin barat menjatuhkan lebih banyak sanksi ekonomi ke Moskow. Dalam pidato virtual di Forum Bank Dunia atau World Bank, dia mengatakan Ukraina membutuhkan 7 miliar dolar AS per bulan untuk menebus kerugian ekonomi yang disebabkan oleh serangan Rusia. Rusia sendiri sudah menyerang sejak 24 Februari. Ini hanya langkah pertama bagi Rusia untuk menguasai Eropa Timur untuk menghancurkan demokrasi di Ukraina, katanya dalam video kepada parlemen Portugal. Kami berjuang tidak hanya untuk kemerdekaan kami, tetapi untuk kelangsungan hidup kami, untuk rakyat kami sehingga mereka tidak terbunuh, disiksa dan diperkosa. Ia mengatakan Rusia telah melakukan kejahatan perang, termasuk di Mariupol. Ia meminta semua negara memutus hubungan dengan Rusia. Di sisi lain, AS sendiri membantah pernyataan kemenangan Putin. Kementerian Luar Negeri AS menyebut pidato kemenangan adalah disinformasi. Lebih banyak disinformasi dari buku pedoman mereka yang sudah usang, ujar lembaga itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempertanyakan klaim kemenangan Presiden Rusia atas kota Mariupol. Menurut Biden, kota pelabuhan di Ukraina Timur itu belum sepenuhnya jatuh ke pelukan Moskow. Pertama-tama patut dipertanyakan apakah dia benar-benar mengendalikan Mariupol, kata Biden kepada wartawan di Washington, seperti dikutip Global News pada Kamis 21 April 2022. Biden sendiri menyarankan supaya Putin lebih menyoroti izin koridor kemanusiaan untuk membiarkan orang-orang di pabrik Mariupol
Mariupol dan tempat-tempat lain yang terkubur di bawah reruntuhan untuk keluar. Itulah yang akan dilakukan kepala negara manapun dalam keadaan seperti itu. Jadi belum ada bukti bahwa Mariupol telah sepenuhnya jatuh, kata Biden. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis tak menyangkal Rusia mengendalikan sebagian besar kota, tetapi pasukan Ukraina tetap berada di sebagian lainnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pasukannya menguasai sebagian besar Mariupol. Sisa pasukan Ukraina yang ada di Mariupol sekarang bersembunyi di pabrik baja Azovstal, tempat mereka melawan pengepungan Rusia. Azovstal memiliki fasilitas metalurgi terbesar di Eropa dengan seluas 11 km persegi, bangunan besar, bunker bawah tanah, dan terowongan. Adapun sebelum mengklaim kemenangan, Putin memerintahkan penyerbuan ke pabrik Azovstal di Mariupol dibatalkan untuk melindungi pasukan. Namun ia ingin pabrik baja itu diblokade untuk memberikan dukungan penuh kepada tentara Rusia yang telah berperang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kemenangan Rusia di Mariupol, Ukraina. Ia mengatakan kota pelabuhan itu telah dibebaskan dari Ukraina. Ini diutarakannya di siaran televisi terbarunya, Kamis 23 April 2022 waktu setempat. Ia bahkan mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan pasukannya karena berhasil menyelesaikan misi. Mereka berhasil menyelesaikan upaya pertempuran dan membebaskan Mariupol, tegasnya dikutip Reuters pada Jumat. Meski demikian, pengepungan masih dilakukan di pabrik baja terbesar kota itu, Azovstal. Putin bahkan memerintahkan pasukannya untuk terus memblokade wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, di ruang bawah tanah pabrik tersebut terdapat militer dan warga sipil yang bersembunyi. Ukraina menyebut ada 1.000 warga sipil dan 500 tentara terluka di sana. Blokir kawasan industri ini sehingga lalat pun tidak bisa masuk, tegas Putin, dikutip media yang salah. Mariupol sendiri berada di sebelah selatan Ukraina. Penduduknya berjumlah 500.000 jiwa. Di tepi laut Azov, kota itu sudah 2 bulan dikepung Rusia. Ukraina memperkirakan puluhan ribu warga sipil telah tewas di Mariupol, di mana beberapa dikubur di kuburan massal. Beberapa wartawan asing yang berhasil mencapai Mariupol selama pengepungan menemukan jalan-jalan penuh dengan mayat. Hampir semua bangunan hancur dan penduduk meringkuk kedinginan di ruang bawah tanah. Keluar untuk memasak sisa makanan di kompor darurat atau mengubur mayat di kebun, tulis Reuters lagi. Sementara itu, dalam video terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon negara-negara barat untuk mengirim lebih banyak senjata. Ia juga ingin barat menjatuhkan lebih banyak sanksi ekonomi ke Moskow. Dalam pidato virtual di Forum Bank Dunia atau World Bank, dia mengatakan Ukraina membutuhkan 7 miliar dolar AS per bulan untuk menebus kerugian ekonomi yang disebabkan oleh serangan Rusia. Rusia sendiri sudah menyerang sejak 24 Februari. Ini hanya langkah pertama bagi Rusia untuk menguasai Eropa Timur, untuk menghancurkan demokrasi di Ukraina, katanya dalam video kepada parlemen Portugal. Kami berjuang tidak hanya untuk kemerdekaan kami, tetapi untuk kelangsungan hidup kami, untuk rakyat kami sehingga mereka tidak terbunuh, disiksa dan diperkosa. Ia mengatakan Rusia telah melakukan kejahatan perang, termasuk di Mariupol. Ia meminta semua negara memutus hubungan dengan Rusia. Di sisi lain, AS sendiri membantah pernyataan kemenangan Putin. Kementerian Luar Negeri AS menyebut pidato kemenangan adalah disinformasi. Lebih banyak disinformasi dari buku pedoman mereka yang sudah usang, ujar lembaga itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempertanyakan klaim kemenangan Presiden Rusia atas kota Mariupol.